Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa. Salam sejahtera. Haleluya, Kristus sungguh telah bangkit. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menikmati sukacita kebangkitan bersama Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih, kebangkitan Kristus sungguh nyata bagi murid Kristus. Meskipun masih banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh menderita dan wafat di salib dan pada hari ketiga bangkit, kita tetap percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Tanpa kebangkitan, iman orang Kristiani sia-sia. Kebangkitan Yesus tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Yesus sejak kelahiran, kemudian berkarya dan menderita sengsara dan wafat di salib. Apa saja yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya? Selama 30 tahun dia hidup bersama orang tuanya. Dia taat dalam bimbingan oleh Maria dan Yusuf. Setelah 30 tahun, dia berkarya selama 3 tahun dengan mengajar orang, menghidupkan orang yang mati, berbuat baik dengan menyembuhkan, memberikan makan, memberikan pengampunan kepada orang. Dia berkarya tidak mengenal lelah. Tetapi dalam kesibukan itu dia juga tidak pernah melupakan hubungannya dengan Bapa di surga. Setelah selama 3 tahun berkarya, Yesus menderita sengsara. Kenapa? Karena dia dikhianati oleh muridnya yang makan seperjamuan. Dia dijual oleh Yudas dan disangkal 3 kali oleh muridnya yang dianggap istimewa. Karena ketakutan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di dalam penderitaannya itu, Yesus tetap berbuat baik dengan menghibur para perempuan yang menangisi dirinya. Dia mengampuni semua. Dia memohonkan ampun kepada Bapanya untuk mereka semua, karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Puncaknya dia memberikan janji taman Firdaus kepada seorang penjahat yang bertobat. Bagi yang tidak bertobat, hidup dalam kegelapan. Dan setelah itu dia baru mengatakan, selesailah tugasku. Yesus telah menyelesaikan seluruh misinya di dunia ini dan mati di salib. Kita harus percaya Yesus sungguh mati di salib. Di mata musuhnya dia seperti hidup sia-sia, tidak berharga seperti seorang penjahat besar. Dan sudah mati pun dia masih tidak dipercaya. Algojo menusukkan tombaknya ke lambungnya sehingga keluar darah dan air. Baru percaya bahwa Yesus sudah wafat. Puaslah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, orang akan bergembira melihat kematian Yesus, dan para murid ketakutan lari semua sendiri dia. Tetapi lihatlah, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Para perempuan menuju kubur untuk melihat Yesus sekaligus merempai jenazahnya. Tetapi juga dia sadar bahwa ada hambatan, yaitu batu yang besar. Bagaimana mau menggulingkan? Yesus membantu mereka lewat malaikatnya dan juga peristiwa gempa bumi sehingga batu terguling. Para perempuan
dibebaskan dari hambatan itu sehingga dia masuk ke dalam makam, tetapi juga heran dan takut di mana Yesus. Yesus sudah bangkit, kata pemuda yang ada di situ. Pergilah ke Galilea, dan mereka cepat-cepat pergi ingin ketemu Yesus. Dan Yesus menghibur mereka dengan menemui mereka dan dengan salam, "Hai perempuan." Dan mereka terkejut dalam ketakutan dan sukacita. Mereka menyembah dan mencium Yesus. Yesus mengangkat mereka. "Bangunlah, jangan takut, wartakanlah kepada saudara-saudaraku dan mereka akan bertemu dengan aku." Apa makna semuanya itu? Maknanya, bila kita ada kerinduan ingin bertemu Yesus dengan penuh semangat, kendati ada hambatan, maka Yesus akan membantu mengikis hambatan-hambatan yang ada di dalam diri kita. Dan kita akan bertemu Yesus. Ketika sudah bertemu, Yesus memberikan tugas pada kita untuk memberi kesaksian kepada saudara-saudara kita, dan Yesus hadir juga bersama kita di mana kita memberi kesaksian. Maka jangan takut bila kita mengalami halangan. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Kita zaman sekarang ini masa pandemi dan dianjurkan mentaati 5M, progres kesehatan. Maka sebagai tanda kesaksian dan solidaritas dengan yang lain, kita mentaati itu, maka kita juga mendukung pemerintah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Dengan melihat penderitaan-penderitaan, kita berani membantu mereka meskipun kita akan dicurigai. Peristiwa Makassar sebagai bukti, apakah kita jadi takut merayakan Paskah? Kita memang harus waspada, berjaga-jaga, tetapi iman tidak boleh takut. Kita tetap sukacita merayakan Paskah, sehingga orang akan mengatakan, sungguh mereka berani merayakan meskipun ada ancaman. Bapak, Ibu yang terkasih, sebagai penutup, maka saya akan memberi kesaksian. Saya sebelum menjadi suster itu mengirim lamaran-lamaran untuk dapat pekerjaan, dan saya dipanggil oleh kantor pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Tes sudah lulus, tetapi tinggal satu wawancara. Ketika wawancara, saya ditanya, agamamu apa? Saya dengan tegas mengatakan, agama saya adalah Katolik. Bagaimana kalau Mbak pindah agama sesuai dengan keyakinan di kantor ini? Saya mengatakan tidak mau. Dan akhirnya saya tidak diterima bukan karena tidak bisa, tetapi karena keyakinan yang tidak bisa saya ingkari. Tetapi saya tidak kecewa, tapi justru bangga bahwa saya bisa mempertahankan meskipun tidak dapat pekerjaan. Saya percaya Tuhan membuka jalan. Puji Tuhan, tidak lama saya dapat pekerjaan di kantor lain dengan pekerjaan yang sama. Maka saudara, marilah kita menjadi saksi Kristus dengan cara yang mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, kita berani tanda salib ketika kita makan di depan umum dan yang lainnya. Semoga Tuhan memberi kekuatan pada kita dan memberkati kita. Amin.